Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muhammad Handra Sonapol yang berbagi cerita. Ya, saya akan mengabarkan satu berita duka dari dalam seminggu terakhir ini. Telah meninggal 4 tokoh dari Provinsi Lampung. Salah satunya adalah bapaknya Andi Arief, ulama Arif Mahya. Lalu yang kedua, orang yang sering saya berhubungan juga, yaitu Bapak Muhtar Sani. Beliau ini punya wawasan cukup baik. Kawannya Hendro Priyono, mantan Danrem Lampung, ketika terjadi peristiwa Talang Sari, pembantaian 2 desa. Yang ketiga adalah meninggalnya Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Bapak siapa itu, Irwan kalau nggak salah. Yang keempat, mantan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan, Bapak Damhar. Ya, ini berbarengan, berdekatan gitu. Lalu juga saya punya ada arsitek dosen senior di Lampung, Bapak William. Ya, ini enggak kebetulan. Ada 5 orang yang saya kenal meninggal dalam jarak waktu sekitaran seminggu. Ya, menurut saya ini sesuatu petunjuk bahwa beberapa orang Lampung yang merupakan perwakilan dari berbagai macam suku bangsa di Indonesia ini mengalami kehilangan tokoh-tokoh Lampung. Tokoh-tokoh Lampung ini punya kelebihan, dia bersedia Lampung ini dipimpin oleh orang luar Lampung. Dia nggak terlalu fanatik harus orang Lampung. Sementara kita bisa melihat bahwa di Nusantara ini ada fanatisme orang Jawa. Yang bahwa pemimpin Indonesia harus orang Jawa, ini kan fanatis namanya. Nah, ini nggak baik untuk persatuan Indonesia. Cuman ya kalau dipertahankan berarti formalitasnya adalah penjajahan Jawa atas Jawa. Ini kehebatan orang Jawa ini, dia nerima dijajah orang Jawa sendiri. Nah, ya karena mereka dulu ada agama yang terdiri dari kasta-kasta, mayoritas berkasta Sudra memang. Lalu oleh Wali Songo ketika mereka jadi Muslim, ya tidak ada lagi kasta-kasta itu, tapi secara genetik, mental ternyata ya tidak berubah ini. Kalau saya perhatikan, ini pengamatan, ya boleh kita lihat realitasnya gitu. Fanatisme orang Jawa ini, yang jadi elit orang Jawa, yang menikmati kemewahan luar biasa, yang menderita luar biasa juga orang Jawa, dan mereka ya nerima-nerima. Sehingga ya bangsa, saya nggak tahu apa benar ada fenomena bahwa orang Jawa ini banyak yang berasal dari pengungsi dari Bangladesh atau dari India. Sebab ada cerita Gajah Mada itu
ketika berkhianat kepada Raja Sunda, karena Majapahit itu juga putra mahkota Sunda, Raden Wijaya itu sebetulnya. Jadi istilah Jawa ini yang bawa orang Belanda. Jadi pekerja-pekerja yang dibawa Belanda ke Indonesia ini makanya dibilang Hindia Belanda adalah orang dari India itu. Makanya di daerah NTB, NTT itu ada namanya Bajawa. Bajawa ini artinya perahu pengungsi. Nah, orang dari Bajawa inilah yang dibawa oleh Gajah Mada untuk menyerang orang-orang dari utusan pengantin di Perang Bubat dari Sunda. Dan saya sih kalau ngelihat realitas nggak jelasnya identitas Gajah Mada ini, saya curiga dia ini telik sandi asing sebetulnya. Karena dari abad pertama Romawi itu ingin menguasai Nusantara karena mereka tahu cerita tentang kebangkitan Nusantara ini dari tulisan-tulisan Yunani, Plato, Aristoteles segala macam yang bercerita tentang Atlantis. Jadi kalau yang belajar sejarah akan bisa melihat nih. Jadi kurang lebihnya orang Jawa yang pekerja, orang Belanda ini, kalau bahasa kita ini Belanda hitam, itu ya seperti orang negro di Amerika gitu, yang dibawa oleh orang Inggris atau orang-orang Barat itu bekerja di Amerika. Ya sebab yang memperkenalkan Jawa juga orang Belanda. Makanya sekarang walaupun Sunda dibilang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Sementara Sunda yang jelas-jelas asalnya Sundaland seperti hilang karena mereka tahu Sunda ini adalah akar budaya yang tertinggi dari bangsa-bangsa dunia. Cikal bakal budaya pertama dunia itu ya dari Sundaland nih, ya itulah Jawi, sebetulnya Jawi. Nah, terus berubah menjadi Jawa seolah-olah sama, padahal Jawi itu pelajaran akhlak gitu. Ya ini kita mengungkap beberapa fenomena. Mudah-mudahan kita bisa iqra kitab Petunjuk Manusia yang 14 abad terjaga ini, kita melakukan iqra wal jamaah. Mudah-mudahan kita bisa berhubungan dengan pencipta alam semesta untuk memelihara alam semesta di Nusantara dan dunia. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan menolong. Robi adil nimur khola siriki wahrid nimur roja siriki majalim ladun kasultana nasirah. Salamun kalami robi rohim. Salam dari Muhammad dan Rasulullah yang berbagi cerita Menara Langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.